ini, aku dan teman-temanku akan membahas tentang investasi pasar modal untuk memenuhi tugas analisis investasi dan teori portofolio dengan dosen pengampu Ibu Yovita. Dan sebelumnya perkenalkan, namaku Atyawati atau bisa dipanggil dengan Tia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang investasi pasar modal. Kalian tahu sendiri kan, perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama setelah pemerintahan melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal itu sendiri. Para pelaku di pasar modal telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup baik bagi mereka dan sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan perekonomian negara kita itu sendiri loh. Aktivitas pasar modal yang merupakan salah satu potensi perekonomian nasional memiliki peranan yang penting dalam menumbuh kembangkan perekonomian nasional. Dukungan sektor swasta menjadi kekuatan nasional sebagai dinamisator aktivitas perekonomian nasional. Demikian di Indonesia. Ternyata pasar modal masih didominasikan oleh pemodal asing loh. Idealnya dalam pasar modal perlu ada keseimbangan antara pemodal asing dan pemodal lokal. Pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Di pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal berupa hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan. Pembeli modal adalah individu atau organisasi yang lembaga bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan melalui pasar modal. Sedangkan penjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan dananya itu sendiri. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Tabungan dari sektor rumah tangga melalui institusional keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan apabila para perusahaan menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal dan pengeluaran tersebut, itu baru dinamakan investasi. Dan selanjutnya nih, temanku Mbak Marta akan menjelaskan apa sih itu investasi. Dan silakan. Investasi adalah pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang akan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana yang ada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada finansial aset dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, komersial paper, surat berharga, pasar uang, dan lainnya, atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lain investasi pada real asset. Diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan tambang, dan pembukaan perkebunan. Jenis investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aset modal atau kekayaan. Investasi berdasarkan asetnya terbagi atas dua, yaitu real asset dan financial asset. Yang pertama, real asset adalah investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua, financial asset merupakan dokumen surat-surat klaim tidak langsung dari pemegang tersebut, aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya. Jenis investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu investasi autonomous atau berdiri sendiri dan investasi induk, memengaruhi atau menyebabkan. Investasi autonomous adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Contohnya investasi ini pembelian surat-surat berharga. Investasi induk ialah investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Contoh investasi ini penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang diperoleh selain
dari bekerja seperti tabungan dan sebagainya. Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi yang diperoleh. Jenis investasi ini dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu investasi yang bersumber dari modal asing dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri. Jenis investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Jenis investasi ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, contohnya seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi yang dilakukan dengan membeli total dan mengakuisisi suatu perusahaan. Hai, kali ini saya akan membahas tentang pengertian pasar modal. Apa itu pasar modal? Ada yang tahu? Pasar modal atau kapital modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkannya yang disebut bursa efek. Pengertian dari bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli. Efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efeknya adalah setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial atau commercial paper, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right atau right issue, dan waran atau warrant. Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya, yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah, dan masyarakat umum. Pengertian pasar modal berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 nomor 67. Menurut undang-undang tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek, sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek. Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek atau saham perusahaan obligasi pemerintah. Bursa efek tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Biasanya terdapat suatu lokasi pusat setidaknya untuk catatan, namun perdagangan kini semakin sedikit dikaitkan dengan tempat seperti itu, karena bursa saham modern kini adalah jaringan elektronik yang memberikan keuntungan dan segi kecepatan dan biaya transaksi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.